Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fioni Alfiasti. Saya dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi Islam, kelas Psikologi Islam 2, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar penanganan kasus kesulitan belajar. Sebelum membahas materi mengenai dasar-dasar penanganan kasus kesulitan belajar, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai apa itu psikologi pendidikan. Menurut Witterington, psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Sedangkan menurut Masrun dan Martaniah SM menyatakan bahwasanya ilmu jiwa pendidikan adalah ilmu yang membicarakan segi-segi kejiwaan daripada lapangan pendidikan. Dan sedangkan secara umum, psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Dalam psikologi pendidikan itu sendiri, kita juga harus memahami dasar-dasar penanganan kasus kesulitan belajar. Maka, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara penanganan kasus kesulitan belajar dan langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan. Kesulitan belajar pada dasarnya merupakan suatu gejala yang nampak dalam berbagai jenis manifestasi tingkah lakunya. Gejala kesulitan belajar itu sendiri akan dimanifestasikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuk tingkah laku. Adapun beberapa ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar diantaranya yaitu menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang telah dicapai. Kemudian, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu pada saat proses belajar menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar dalam proses belajar tersebut. Kemudian, adanya perilaku yang ditunjukkan yaitu berkelainan seperti bolos dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan gejala emosional yang tidak wajar. Setelah mengetahui ciri-ciri kesulitan belajar, maka ada pula prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar, yaitu yang pertama, identifikasi kasus. Identifikasi kasus yaitu di mana kita perlu menandai mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar dalam suatu kelompok tertentu. Kemudian, melakukan tes diagnostik. Setelah itu, identifikasi faktor penyebab. Dalam identifikasi faktor penyebab ini, ada dua kemungkinan individu mengalami kesulitan belajar, yaitu karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian ada prognosis atau perkiraan, dan yang terakhir yaitu referral. Setelah melakukan prosedur dan teknik diagnostik dalam kesulitan belajar, maka langkah selanjutnya yaitu tahap remedial. Pengajaran remedial merupakan proses pelaksanaan program belajar mengajar khusus secara individual kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Prosedur pengajaran remedial ini meliputi 3 langkah.
yaitu menelaah, memberikan alternatif tindakan, dan evaluasi. Adapun pendekatan pengajaran remedial yaitu meliputi 3 macam, yaitu pengajaran preventif, pendekatan kuratif, dan pendekatan developmental. Baik, terima kasih. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.